Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi ya, Sans Barber tutorial. Kali ini gue motong rambut dengan potongan rambut French crop lagi. Dan langsung di video ini adalah pembuatan guideline ya, atau garis pemandu. Dimana garis pemandu ini bertujuan atau bermanfaat untuk sebagai garis panduan untuk menentukan potongan samping yang akan kita buat ya. Dan kali ini gue mau bikin mid fade bagian sampingnya. Jadi garis tadi adalah garis pemandu mid fade ya. Dan di dalam video ini gue pakai guard atau sepatu nomor 2 ya, dengan posisi tuas atau levernya itu ditutup. Jadi mengenai apa itu tuas open, buka, dan half setengah itu nanti gue bikinin videonya deh ya, biar apa itu kegunaan tuas half, setengah, buka, dan tutup. Dan lanjut di bagian ini adalah dimana gue menggunakan sepatu nomor 1 tapi dengan tuas half atau setengah dan juga tuas terbuka atau open. Di sini tuas gue mainin setengah dan buka bertujuan untuk menyambungkan dengan sepatu nomor 2 tadi ya, dimana sepatu nomor 2 tadi itu menggunakan tuas atau levernya itu tertutup ya. Jadi ini sepatu nomor satunya dengan posisi tuasnya setengah dan open. Dengan gerakan clippernya itu gue bikin kayak membentuk huruf C ya, atau biasa disebut dengan gerakan C stroke, atau biasa lebih dipanggil lagi itu mencongkel ya untuk istilah pangkasnya. Dan ini adalah tahap dimana gue menggunakan sepatu nomor setengah atau 0,5 dengan posisi tuas atau levernya itu setengah dan close. Jadi masih menggunakan gerakan yang sama ya, gerakan C stroke atau mengambang atau mencongkel, atau bisa juga disebut lebih gaulnya lagi gerakan C stroke atau teknik C stroke, untuk menyambungkan guard atau sepatu yang tadi gue bikin di awal. Jadi bisa diingat lagi ya, sepatu yang gue gunakan dari awal adalah sepatu 2, posisi tuasnya tertutup, terus sepatu nomor 1, dan juga sepatu 0,5. Dan di tahap ini adalah dimana gue cuma menggunakan clipper doang ya, jadi nggak pakai guard sama sekali, karena untuk menyesuaikan dengan runtutan sepatu yang tadi gue pakai 2, 1, 0,5, dan yang paling pendek lagi adalah tanpa sepatu. Jadi di sini itu mainin lever atau tuasnya ya teman-teman. Jadi itu di sini gue nggak pakai sepatu sama sekali, nyeker dong ya. Jadi gue di sini tuh nggak pakai sepatu sama sekali. Jadi itu bertujuan untuk menghilangkan garis pemandu yang tadi di awal gue bikin. Jadi di sini gue tuh pakai tuasnya itu close dan half. Dimana tuas close atau tutupnya itu gue bikin untuk menghilangkan garis yang awal, dan sedangkan tuas halfnya atau setengahnya gue buat untuk menyambungkan antara si garis yang tadi gue buat di awal menggunakan trimmer, dan juga untuk menyambungkan sepatu 0,5. Jadi di sini gue cuman menggunakan clipper doang, terus menghapus detailing-detailing yang gue rasa masih gelap, dan itulah tujuan levernya. Dan langkah selanjutnya adalah dimana gue membuat outline atau line out, dimana outline ini nanti itu bakalan mempertegas garis natural si customernya. Jadi outline ini gue nggak ngebentuk baru ya, cuman mempertegas garis naturalnya. Dan di sini gue menggunakan gunting sasak atau gunting tining. Gue potong ujung-ujungnya untuk memotong bagian-bagian yang gue rasa masih gelap. Karena menurut gue, menurut gue, ini tuh jenis rambut customernya itu yang bergumpal-gumpal gitu loh. Kan ada ya, jadi tuh kayak pertumbuhan arah rambutnya itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Jadi ketika pertumbuhan rambutnya itu ada yang ke kanan dan ke kiri, ketika bertemu itu ada yang menggumpal. Dan di tahap ini adalah dimana gue cuma menggunakan sisir overcomb dan clipper doang, dengan menggunakan teknik overcomb. Di sini bertujuan untuk menyambungkan, karena gue lihat dari depan kaca
Jadi itu biar berbentuk lebih square atau lurus ke atas ya sampingnya ya, buat mengkonekkan. Terus lanjut lagi, ini adalah dimana gue menggunakan trimmer. Trimmer ini bertujuan untuk menghabiskan rambut yang bagian paling bawahnya yang tadi bersisa ya. Jadi itu bagian bawahnya bener-bener nol, bersih kayak pantat bayi gitu lah, kosong. Terus lanjut lagi, gue shaving menggunakan trimmer biar pori-pori atau sekitar akar rambut yang gue pakai trimmer tadi itu benar-benar keangkat atau benar-benar terpotong. Jadi itu benar-benar habis ya. Jadi itulah mungkin yang bisa dibilang potongan fade, di mana potongan bagian bawahnya itu benar-benar nol, nggak bersisakan rambut sama sekali. Dan makin ke atas atau berundak-undak itu pada sepatu nomor 2 yang menyisakan sekitar 1 cm ya panjang rambut, sehingga menciptakan kayak blur atau perbedaan warna dari terang ke gelap. Terus di tahap ini adalah dimana gue menggunakan trimmer untuk memotong rambut bagian depan setelah tadi gue sisir-sisir menggunakan sisir blow. Jadi itu ya balik lagi, ini potongannya adalah French crop ya, dimana potongan French crop atau potongan batok ini identik dengan potongan bagian depannya yang ratanya nggak nanggung-nanggung sampai jidatnya kelihatan ya. Dan itulah salah satu ikonik atau potongan French crop ya, dimana potongan samping kita buat fade dan potongan atas benar-benar pendek atau dibuat crop. Terus gue ratain lagi pakai trimmer. Gue lihat yang gue rasa masih agak kurang presisi atau kurang rata. Dan untuk potongan atau rambut bagian atasnya ini habis dicat as grey ya, dimana as grey-nya itu cuma setengah doang biar kayak pro player gitu. Cat rambutnya atau asnya bisa teman-teman lihat di video gue yang sebelumnya, atau highlight seputar video singkat di mana gue membuat warna rambut tersebut. Dan di bagian ini adalah dimana gue membuat tekstur atau memotongnya itu dengan secara zigzag atau biasa disebut dengan teknik point cut. Jadi itu bertujuan untuk membuat tekstur biar rambut bagian atasnya itu lancip-lancip gitu ya. Karena pada rambut yang gue potong sekarang nggak disasak sama sekali. Jadi cuman gue pakai gunting doang ya, nggak disasak sama sekali. Dan potongannya itu atas gue bikin zigzag. Di sini gue potong dikit-dikit, pelan-pelan, dari sebelah kiri ke depan, dari belakang ke depan, benar-benar dikit-dikit. Dan ada beberapa bagian yang emang gue potongnya agak rata. Habis itu gue bikin zigzag lagi. Di sini gue cepetin ya untuk mempersingkat durasi video. Karena tentu teman-teman bakalan bosen ketika gue memotong pada bagian yang sama tapi bacot doang. Oh ya, emang potongan French crop ini tuh potongan lagi ngetren ya menurut gue ya, dimana potongannya itu pendek tapi menurut gue bisa gue bilang pendek tapi keren juga gitu loh. Jadi itu dengan stylingnya yang simple, nggak usah pakai minyak rambut, cukup pakai tangan, bahkan nggak usah pakai sisir bisa dibilang, tapi udah ngebentuk potongannya. Terus gue lanjut sisir lagi pakai sisir blow setelah tadi gue keringin untuk melihat detailing yang gue rasa masih kurang, panjang pendek. Dan sini gue bikin lagi tekstur tapi dengan teknik sliding. Jadi itu slidingnya itu lebih ke berbentuk diagonal ya. Jadi itu menyilang ya, biar bertekstur. Di sini gue motong teksturnya atau slidingnya juga gunting gak terlalu gue kayak gunting biasa di congklak-congklak apalah gitu ya, tapi cuman gue penekanan doang ya, jadi gue dorong. Nah bisa dilihat setelah gue pakai sisir styling ujung-ujungnya jadi lebih runcing gitu ya atau bertekstur. Dan ini adalah sebelum dan sesudah gue potong. Mungkin perbedaannya ada pada bagian samping, bagian atas cuman gue bikin crop,
Dan itu mungkin itu yang bisa gue share di sini, gue sampein. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Bukan bermaksud menggurui, hanya untuk berbagi. Sampai ketemu di lain video. Sans Barber. Assalamualaikum.